AC bikin kulit dan tenggorokan kering, mitos atau fakta ya Mas ya? Yo ini bener sih ya, AC itu emang menyerap kelembapan di udara ya teman-teman. Jadi halo teman-teman, sahabat Candi Elektronik termurah terpercaya. Kali ini kita mau menjawab Q&A atau pertanyaan dari teman-teman sobat Candi Elektronik mengenai lebih ke banyak AC sih akhir-akhir ini. Seperti apa pertanyaannya? Oke, kita kuak satu persatu ya teman-teman. Nah, ini ada yang bertanya nih, benarkah AC bisa menyaring virus di udara? Sebenarnya iya sih, bener sih. Tapi nggak semua seri ya teman-teman. Hanya seri-seri tertentu. Jadi memang ada AC yang nggak cuma mendinginkan ruangan doang. Bisa buat menyaring virus ataupun bakteri atau partikel debu halus, itu ada. Ada yang menggunakan filternya, itu ada yang ada tambahan VC, mungkin ada sedikit tambahan HEPA, bahkan ada yang menggunakan plasma ataupun ion ataupun nano. Jadi kalau teman-teman pengen AC-nya nggak cuma dinginin aja tapi benar-benar sehat udara di rumahnya, mungkin bisa pilih seri ya teman-teman. Nanti tanyakan sales di lapangan juga ya teman-teman. Nah, ini terus ada pertanyaan kedua. Ini malah justru sebenarnya pertanyaan yang paling sering dilemparkan oleh konsumen sama sales di toko nih. Di sini juga ada nih yang tanya nih, apakah menyalakan AC dan mematikan nyala mati berkali-kali itu menghemat listriknya? Nah, ini sebenarnya enggak juga ya teman-teman. Karena AC itu kalau setelah nyala terus dia matikan, nanti kita pergi masuk lagi 1 jam 2 jam ke depan dinyalakan lagi, justru itu malah boros. Karena apa? AC itu ada watt running dan watt angkatan. Yang terbesar di AC itu adalah angkatan waktu nyala pertama. Jadi kalau misalnya kita, ini sih saran nih, kalau kita pergi cuma sebentar aja, mending di setel di suhu tertinggi aja. Jangan setel suhu rendah. Jadi biar cuma sejuk aja tapi kondisi AC-nya itu nggak mati ya teman-teman. Ada lagi nih pertanyaan ketiga ini. AC inverter itu apa ya dan kenapa kok lebih mahal? Nah bener, AC inverter itu dari merek ke merek apapun mereknya pasti kelasnya lah, harganya lebih mahal daripada tipe standarnya. Alasannya adalah karena inverter itu dia ada box atau chipnya tambahan, modul ya, mungkin bahasanya lebih gampangnya modul. Itu buat menyesuaikan kinerja kompresor jadi lebih ringan. Kalau dinginnya pasti dingin teman-teman. Dan itu efeknya paling penting adalah lebih hemat listrik dalam jangka waktu yang sudah ditentukan atau suhu yang sudah sesuai atau mencapai ya teman-teman. Jadi inverter itu memang lebih mahal, betul, karena emang ada tambahan modulnya. Oke lah, jawabannya seperti itu teman-teman. Ada AC yang bisa dikontrol lewat HP kak? Ya bener ada. Jadi nggak semua seri ya teman-teman. Jadi ada beberapa seri yang lux ya atau yang mewah ya. Contoh kayak ada beberapa merek LG, Panasonic, Qualitron, Daikin, hampir beberapa merek ada sih seri-seri itu. Jadi nanti nggak sembarang merek, nggak sembarang seri kita beli bisa dikontrol lewat HP ya teman-teman. Karena ada tipe tertentu. Tipenya apa aja nanti bisa tulis kolom komentar di bawah kalau ada yang tanya, atau kalau ke toko bisa tanyakan salesnya ya teman-teman. Kalau pengen kontrol lewat HP, gitu. Nah ini ada pertanyaan lagi teman-teman. AC tetap menyala tapi tidak dingin. Kenapa ya ini kak? Oh gini, ada banyak faktor sebenarnya teman-teman. Mungkin faktor umum yang teman-teman tahu biasanya di lapangan tuh, freonnya habis nih, minta ditambah freon lagi. Jangan keburu cek tambah freon dulu, cek dulu sama teknisinya. Bisa jadi itu cuma karena kotor. Nanti tak kasih lihat cara bersihkannya. Bersihkan sendiri bisa, panggil teknis juga bisa. Atau bisa juga faktor ini tegangan listrik di rumah teman-teman mungkin lagi down ya. Harusnya listrik kan di 220, kompresor berjalan 220 volt. Tapi ketika listriknya misalnya di angka 180 atau 240, mungkin mengganggu kinerja kompresor yang mana tingkat dinginnya juga nggak efisien. Berarti perlu dikasih stabilizer? Ya nggak juga sih. Memang ada beberapa seri AC itu yang bisa low voltage teman-teman. Hampir sekarang rata-rata hampir AC itu low voltage ya teman-teman. Nah ini ada lagi nih, ada teman-teman yang tanya nih, tidur pakai AC bikin masuk angin. Waduh. Yang salah itu sebenarnya bukan AC-nya teman-teman. Mungkin teman-teman bukan keturunan dari Ultraman kali ya. Ini gini teman-teman. Jadi bukan masalah AC-nya nih kalau tidur masuk angin. Karena yang salah itu sebenarnya adalah setelan suhunya kurang ideal.
Orang kalau tidur, metabolisme tubuhnya kan turun tuh. Orang nggak gerak kan istilahnya. Lebih bagus disetel di angka 20 atau 25, sekitar segitu. Itu suhu ideal bagi tubuh manusia, apalagi ketika kita tidur. Jangan yo disetel 17, yo dingin. Atau bisa menggunakan mode lain, seperti auto mode, atau mungkin kalau di Sharp ada bahasa lebih bagusnya itu baby mode. Sebenarnya itu sama sih, auto mode. Mungkin ada sleep mode atau mode-mode yang lain nih. Kurang lebih bahasa umumnya ya teman-teman, auto mode. Jangan yang cool ya teman-teman kalau tidur. Nah ini ada juga nih tadi yang masuk angin, sekarang yang pertanyaan kesehatan juga nih. AC bikin kulit dan tenggorokan kering, mitos atau fakta ya Mas ya? Yo ini bener sih ya, AC itu emang menyerap kelembapan di udara ya teman-teman. Jadi mungkin sedikit kelembapannya berkurang ya. Ya tergantung lokasi atau tempat rumah teman-teman juga kali ya. Tapi kalau misal teman-teman dirasa menggunakan AC kok malah udaranya jadi kering, malah kayak di tenggorokan lebih kering ya, lebih garing bahasa Jawanya. Mungkin bisa ditambahkan humidifier atau mungkin gunakan AC yang ada tambahan ion atau plasma tadi teman-teman. Jadi biar menjaga kelembapan di dalam ruangan itu, dan juga dari virus ataupun bakteri juga lebih sehat teman-teman. Pilih seri ya teman-teman, nggak semua AC kayak gini soalnya. Nah ini teman-teman, tadi saya sedikit merekomendasikan AC perlu dibersihkan juga di poin nomor berapa ya tadi ya. Kasih tahu cara membersihkannya juga. Jadi kita bisa secara manual mandiri tanpa panggil teknisi. Itu ya kurang lebih 1 bulan sekali dianjurkan untuk dibersihkan. Caranya seperti ini. Tinggal kita buka untuk ini indoornya ini, di bagian dalam itu kan ada filter seperti ini teman-teman. Nah, ini filter ini kita ambil aja, gampang sih, nggak susah ya ini ya. Ini pasti ada debu. Wong ini di AC mati aja dia ada debunya ini. Nah kalau dia nyala debunya udah banyak banget, otomatis jangka panjang udara dinginnya nggak keluar, malah kembali ke dalam. Yang membeku dalamnya bisa jadi terus netes. Nah kalau yang membeku di dalamnya udara dinginnya nggak keluar, otomatis ruangan jadi nggak dingin juga teman-teman. Jadi ini dibersihkan sebulan sekali. Mas kalau panggil teknisi ya memang itu perlu juga. Nanti dibersihkan semua, kayak disemprot-semprot gitu loh teman-teman. Sampai di odornya juga itu bahkan. Itu waktu yang diperlukan ya mungkin 3 bulan atau 4 bulan sekali teman-teman. Panggil teknisi yang amanah, yang langganannya teman-teman ya. Nah gimana teman-teman? Ada pertanyaan yang belum terjawab atau ada yang belum ditanyakan, langsung tulis di kolom komentar aja ya teman-teman. Pasti kita akan jawab satu persatu. Tapi ya sabar ya, ini adminnya agak sibuk akhir-akhir ini, banyak yang tanya soalnya. Jadi kalau teman-teman nanti ada kendala apa-apa, nanti bisa hubungi kami juga, kita akan bantu edukasi juga. Kita pasti akan edukasi yang terbaik buat elektronik teman-teman di rumah. Ya kalau belanja elektronik, jangan lupa di Candi Elektronik ya teman-teman. Termurah dan terpercaya. Elektronik.